Siliwangi adalah sosok atau tokoh legenda yang mungkin pernah hidup, tapi jauh sebelum kerajaan Pajajaran. Otomatis bukanlah Sri Baduga Maharaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channel kita Missing Link History. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dikasih sehat dan dilimpahkan rezekinya. Sebelumnya, jika ada yang belum menonton video sebelumnya, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi. Oke, daripada lama-lama, kita lanjut saja ke videonya. Hari ini kita akan membahas tentang apakah ada kerajaan dan yang namanya Prabu Siliwangi. Secara teori, kontroversinya itu dimunculkan karena kekurangan sumber yang ada di Indonesia, sehingga menimbulkan suatu keabu-abuan tentang kerajaan Pajajaran. Sebelum ke Pajajaran, kita akan membahas dulu tentang kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh ini adalah pecahan dari Tarumanegara ya, yang sebelumnya sudah dibahas. Silahkan tonton dulu itu, nanti boleh lanjut ke sini. Sunda Galuh. Oke, kerajaan Sunda dan Galuh itu berbeda. Kalau kerajaan Sunda berada di wilayah bagian barat yang konon katanya berpusat di Bogor, sedangkan kerajaan Galuh itu berada di sekitar Banjar, Ciamis, hingga Pangandaran. Itu secara daerah. Nah, kerajaan Sunda ini lebih berada pada sekitar abad ke-10-nya kerajaan Sunda itu. Nah, kita akan lebih fokus ke kerajaan Sunda dulu. Kerajaan Sunda ini dari mulai raja pertamanya hingga ke raja terakhir mengalami perkembangan ekonomi dan politik yang cukup baik dan cukup aman untuk ditinggali oleh para masyarakat, karena mereka menganggap bahwa raja-raja yang menjadi atau memerintah di kerajaan Pajajaran atau Sunda ini cukup baik dalam pemerintahannya, sehingga kehidupannya bisa harmonis dan tentram juga. Langsung saja, secara kebudayaan kerajaan Sunda memang ada, karena beberapa peninggalan kebudayaannya pun masih dilestarikan hingga sekarang. Contohnya adalah silat yang akhirnya berkembang menjadi pencak silat. Nah, itu salah satu tradisi atau kebudayaan yang masih dilestarikan. Nah, selain itu ada juga beberapa ilmu atau kesenian-kesenian yang melibatkan tentang raga atau jiwanya. Salah satunya adalah ilmu yang sakti mandraguna, itu bisa menghilang, bisa berjalan di atas angin, lalu bahkan bisa teleportasi. Dulu dikenal dengan ilmu sakti mandraguna ya. Jadi konon katanya raja-raja yang memerintah itu mempunyai kesaktian hingga seperti itu disebabkan karena kesuciannya, karena mereka terjauh dari yang namanya kehidupan duniawi yang menyengsarakan. Jadi secara kebudayaan memang kerajaan Sunda ini ada, karena kebudayaannya pun ada. Selain itu memang ditinggalkan beberapa prasasti juga, nanti kita akan bahas secara ilmunya. Kerajaan Sunda ini hingga akhir hayatnya itu disebabkan karena datangnya Islam dari wilayah pesisir. Jadi Islam yang datang itu berasal dari para pedagang dan para imigrasi gitu. Akhirnya karena tidak mau dihindupkan, kerajaan Pajajaran akhirnya hilang, yang entah kemana. Jadi beberapa masyarakat mengenal bahwa kerajaan Sunda itu dikenal dengan nama Pajajaran, padahal kerajaan Sunda itu yang sebenarnya kerajaan Sunda, bukan kerajaan Pajajaran, tapi ibu kotanya dinamakan Pajajaran, sehingga banyak orang mengenal dengan kerajaan Pajajaran. Dalam prasasti Sang Hyang Tapak yang di angka 923 Masehi, selain itu ditemukan juga prasasti Cikapundung yang sekitar abad ke-14
Itu adalah bukti keberadaan adanya kerajaan Hindu di Jawa Barat setelah Tarumanegara. Karena jika ditilik lagi 900 berarti kan sudah bukan masanya lagi Tarumanegara. Kerajaan ini dinamakan Kerajaan Sunda yang puncak kejayaannya itu adalah pada pemerintahan dari Sri Baduga Maharaja. Nah, Sri Baduga Maharaja ya. Ini tercantum dalam prasasti batu tulis, yaitu semoga selamat. Ini merupakan tanda peringatan untuk Prabu Ratu yang dulu dinobatkan dengan nama Prabu Guru Dewata Prana, dinobatkan lagi ia dengan nama Sri Baduga Maharaja. Jadi Sri Baduga Maharaja pernah memerintah sebelumnya, terus dinobatkan lagi, jadi 2 kali. Raja penguasa di Pakuan Pajajaran yaitu Sri Sang Ratu Dewata Bagindalah yang membuat parit pertahanan di Pakuan. Ia anak Rahyang Dewa Niskala yang mendiang Guna Tiga, cucu Rahyang Niskala Wastu Kancana yang mendiang di Nusa Larang. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung gunungan, mengeras tanah, menjadikan bukit punden untuk hutan Samida. Hutan Samida itu hutan larangan ya. Dan membuat telaga di Renawa Mahawijaya, dialah yang membuat semua itu. Dibuat dalam tahun Saka, Panca, Pandawa, Emban Bumi 1455. Itu menurut prasasti batu tulis. Dari prasasti ini banyak keterangannya, banyak sekali. Dimulai dari pembuatan sungai atau parit yang entah sekarang menjadi apa. Yang jelas arkeologi belum menemukan itu menjadi apa. Yang kedua adalah yang disebutkan itu adalah hutan larangan, itu hutan Samida. Sampai sekarang ini juga masih dalam penelitian. Yang dipercaya bahwa hutan Samida itu adalah kebun raya Bogor sekarang, tapi masih belum tentu ya, masih dalam penelitian. Itu adalah beberapa peninggalan yang bisa dibilang hanya disebutkan dalam prasasti, tapi tidak ditemukan dalam kehidupan nyatanya. Yang namanya kerajaan, otomatis rata-rata semua raja memerintah dalam satu istana ya kan? Atau bisa dibilang satu tempat lah, pusat pemerintahannya. Yang dibingungkan adalah istananya pun kemana, itu nggak ada tapak tilasnya sama sekali. Lalu beberapa keterangan yang ada di prasasti batu tulis itu sama sekali tidak ditemukan sampai sekarang. Kalau prasastinya sudah tertemukan semuanya, Cikapundung, terus Sang Hyang Tapak dan juga batu tulis sudah, dan itu rata-rata disimpan di Museum Nasional atau Museum Gajah. Kita langsung beralih kepada Prabu Siliwangi itu siapa. Prabu Siliwangi ini sebenarnya masyarakat mengenal Sri Baduga Maharaja adalah Prabu Siliwangi. Padahal yang dikatakan Prabu Siliwangi itu semacam legenda. Otomatis kalau misalnya legenda itu rata-rata kan yang diceritakan adalah hasil dari kisah-kisah yang berada di masa lampau. Otomatis Prabu Siliwangi itu hidup jauh sebelum adanya Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Menurut Haji Prosidi pun menilai bahwa kita perlu meluruskan namanya pandangan masyarakat atau stereotip yang namanya. Jadi Prabu Siliwangi itu adalah suatu legenda yang berada di Nusantara saat itu, sehingga dikenal hingga zaman Kerajaan Sunda, dan mulai yang namanya ketika satu raja dikatakan baik, otomatis dia pasti mempunyai julukan. Nah, itu yang namanya julukan Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi bukanlah Sri Baduga Maharaja sebenarnya. Itu sebuah keterangan yang maksudnya saya di sini bukan meniadakan yang namanya Kerajaan Sunda, tapi fakta-fakta yang menjelaskan bahwa Prabu Siliwangi itu bukan Sri Baduga Maharaja, itu yang pertama. Lalu yang kedua, letak-letak kerajaannya itu belum terlalu jelas, prasastinya
tidak menentukan batas wilayah kekuasaan, sehingga ini perlu diteliti lagi. Dan yang sudah pasti itu, pusat kerajaan Pajajaran ini banyak orang menilai bahwa Bogor adalah pusat kerajaannya, tetapi jika diteliti lagi, mungkin Bogor lebih cocok untuk pusat kerajaan Tarumanegara, bukan pusat kerajaan Pajajaran atau Sunda atau kerajaan Sunda. Itu yang pertama. Lalu kehilangan di dongeng atau legenda Prabu Siliwangi yang hilang katanya akibat tapa yang benar-benar serius, mengakibatkannya dia hingga moksa. Yang namanya moksa itu terlepasnya jiwa dari nafsu duniawi, itu yang namanya moksa. Otomatis kalau jiwanya aja yang hilang, raganya pasti ketemu. Itu kan, ini sama sekali tidak ada keterangan apapun tentang di manakah raganya itu yang moksa itu memang benar-benar hilang atau gimana. Tapi itu secara ilmu tidak mungkin, itu tidak wajar. Jika memang kekuasaan Pajajaran ini cukup besar saat itu, bisa meliputi kerajaan Sunda dan Galuh, berarti dari wilayah Jawa Barat bagian barat hingga ke wilayah Jawa Barat bagian timur hingga ke Banjar, Ciamis, dan Pangandaran, otomatis setidaknya ada lah peninggalan yang memang benar-benar ditemukan selain prasastinya. Mungkin itu pusat kerajaannya, atau mungkin itu sebuah candi atau apapun itu, karena saat itu memang sudah terkenal dengan pembangunan candi abad segitu itu. Yang dianehkan, kenapa Tarumanegara yang lebih tua dapat ketemu gitu, prasasti-prasastinya lengkap, ya masih dalam penelitian, tapi lebih banyak daripada prasasti yang ditemukan oleh kerajaan Pajajaran. Ini menimbulkan kebingungan para peneliti. Yang jelas, yang tadi ya saya tekankan bahwa Sri Baduga Maharaja bukanlah Prabu Siliwangi, tapi Prabu Siliwangi adalah sosok atau tokoh legenda yang mungkin pernah hidup, tapi jauh sebelum kerajaan Pajajaran. Otomatis bukanlah Sri Baduga Maharaja. Sekian dari video yang kita bahas ini. Apabila kalian memiliki pandangan atau masukan lain terkait materi ini, kalian dapat tulis di kolom komentar, karena komentar kalian dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini bermanfaat, kalian bisa support kami dengan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya atau loncengnya. Jangan lupa juga follow juga akun Instagram kami, yaitu Missing History. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.